Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah salat zuhur masih al-hidayah yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, bimbingan serta selalu mendapatkan celupan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita betah tenang dan anteng berada dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang sangat terbatas, langsung saja kita merenungkan sebuah materi, di mana materi ini berkenaan dengan kita yang sering kita uber-uber dan kita usahakan, akan tetapi sering sekali setelah diusahakan itu tidak membawakan progres kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Sebut saja itu namanya harta. Maka bisa dibikin sebuah materi harta adalah jembatan emas atau peluang emas atau jalan yang sangat menjanjikan kepada kebahagiaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang berkata bahwa hidup tanpa harta sulit mencapai bahagia. Ini tidak salah. Tetapi banyak pula orang yang berkata harta bukanlah satu-satunya jaminan untuk bahagia. Pada kenyataannya, orang yang punya banyak mobil mewah, gedungnya, rumahnya yang bertingkat dan megah, serta kolega bisnisnya yang banyak, tabungannya melimpah, entah ternyata banyak di antara mereka yang berlinangan air mata. Ini menjadi bukti bahwa harta bukanlah satu-satunya jaminan untuk bahagia. Tetapi harta merupakan jembatan emas untuk bisa segera singkat dan cepat menghantarkan kita kepada bahagia. Akan tetapi harta juga bisa menjadi biang dari segala penderitaan yang tiada tara, yang bisa kita terjerumus ke dalam kehinaan, kenistaan, dan penderitaan yang tiada habis-habisnya. Maka membahagiakankah harta itu atau justru menyengsarakan harta itu tergantung pada persepsi pemegangnya, tergantung pada persepsi empunya. Membahagiakan atau malah menyengsarakan keberadaan harta itu tergantung kepada persepsi orang yang mempunyai harta tersebut. Maka untuk melahirkan sebuah persepsi yang benar, yang muktadil, yang adil, yang jujur, yang real tentang keberadaan harta itu, baiknya kita feedback ke belakang, merenung ke belakang, sejenak menengok sejarah ke zaman dahulu kala, tepatnya kepada sosok Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu di sisi yang lain kita melihat kepada sosok Fir'aun dan Qarun laknatullah alaih. Apa yang terjadi pada diri Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman adalah sosok seorang manusia
seorang hamba yang oleh Allah dianugerahkan harta yang begitu melimpah ruah. Bahkan bukan sekedar harta saja, kekuasaannya sampai menembus 3 dimensi alam manusia, jin, binatang, dan seluruh alam ini takluk dalam genggaman kekuasaannya. Nabi Sulaiman adalah sosok sampel atau contoh seorang hamba yang oleh Allah diberikan kekuasaan yang luar biasa dan juga diberikan limpahan harta yang begitu luar biasa. Nabi Sulaiman tercatat di masanya sebagai sosok seorang hamba terkaya di dunia. Seplanet bumi terkaya adalah Nabi Sulaiman. Bahkan dalam sejarah, jangankan singgasananya, kerajaannya, jalannya saja oleh Nabi Sulaiman diaspal dengan emas. Begitu luar biasa Nabi Sulaiman. Kekayaannya gak ada yang menandingi. Pun pula kekuasaannya tak terbatas, sampai setan pun, jin, ikut takluk dalam kekuasaannya. Tetapi apa yang terjadi pada sosok Nabi Sulaiman? Di puncak kekuasaannya, di puncak pengaruhnya yang tanpa batas, di puncak kemilauan hartanya yang melimpah luar biasa, Nabi Sulaiman mengungkapkan sebuah kata-kata yang diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Naml ayat 40. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berkata, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua adalah anugerah Allah. Ini semua anugerah Tuhanku yang dititipkan kepadaku untuk menguji aku. Apakah aku dengan kelimangan harta ini, di puncak kejayaan ini, dengan kekuasaan ini, Allah hendak menguji aku. Apakah aku dapat bersyukur kepadanya, atau kekuasaan dan harta ini menyebabkan aku kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengakuan yang sangat low profile, yang sangat rendah hati, di mana kita cenderung hanya punya sematan sedikit harta saja, lalu kita congkak, angkuh, dan sombong. Belum 1/10 Nabi Sulaiman, cenderung kita akan bersikap pongah. Tetapi Nabi Sulaiman di puncak kekuasaannya, di puncak pengaruhnya, di puncak kekayaannya, ia tetap menjaga dirinya bahwa sejauh apapun yang mampu ia lakukan, sejauh apapun yang ia mampu usahakan, dan semewah megah apapun yang ia rasakan, tak lebih dia hanyalah sosok seorang hamba yang harus takluk dan tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta yang begitu melimpah tidak menyilaukannya, kekuasaan yang tak terbatas tidak menyebabkan dia angkuh dan sombong, tetapi semuanya dia gunakan untuk memproteksi dirinya, menyadarkan dirinya bahwa dirinya tak akan lebih dari sosok seorang hamba Allah yang harus takluk dan tunduk terhadap hukum-hukum syariat dari Allah. Maka di puncak kekuasaan pengaruh ini, Nabi Sulaiman berkata, "Hada min fadli Rabbi." Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepadaku, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku dapat bersyukur atau aku malah menyebabkan ingkar. Seharusnya kita meniru pengakuan Nabi Sulaiman ini, yang jadi jenderal, yang jadi presiden, yang menjadi gubernur, bahkan menjadi apapun. Harusnya kita berkaca, lalu kita menelaah, mengambil sebuah ibrah terhadap pengakuan yang jujur, yang sangat mendidik yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, sehingga tercatat dalam sejarahnya bahwa Nabi Sulaiman tercatat
hamba yang mampu bersyukur kepada Allah dan mampu memanfaatkan, mengalokasikan seluruh kelebihannya demi kemaslahatan umat manusia di planet bumi ini dan demi tegaknya undang-undang syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Lalu sisi yang lain kita melihat kepada Fir'aun dan Qarun. Qarun adalah sosok seorang manusia yang oleh Allah diberikan harta yang juga begitu melimpah. Kekayaannya sungguh tiada tara, kekuasaannya yang luar biasa tiada tanding. Tetapi di puncak kekuasaannya, Qarun justru memproklamirkan diri sebagai Tuhan yang harus disembah oleh sesama manusia. Begitupun Qarun, di puncak kemilauan hartanya, di puncak kekayaannya, Qarun justru angkuh dan sombong. Dan Qarun ini tercatat dalam sejarah manusia terkaya juga di masanya. Karena Qarun adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam, Qarun adalah manusia terkaya di masa itu. Jangankan menghitung-hitung hartanya, singgasana, rumah atau gedung-gedung yang ia punyai, kunci gudangnya saja Qarun harus 5 ekor onta yang sanggup membawanya. Dulu belum ada mobil, dan dulu belum ada Toyota, tetapi yang dibuat angkutan adalah onta. Dan untuk mengangkat onta dan untuk mengangkat kunci pergudangannya, perbendaharaannya, kunci gudangnya Qarun ini harus 5 ekor onta yang sanggup membawanya. Betapa luar biasanya perbendaharaan Qarun. Qarun tercatat sebagai manusia yang terkaya di masanya. Tetapi apa yang terjadi terhadap Qarun? Di puncak kekayaannya, Qarun angkuh, Qarun sombong. Maka tatkala ada utusan Allah yang terdiri dari malaikat yang berubah dirinya menjadi sosok manusia menghampiri Qarun, lalu manusia serupaan malaikat ini meminta bagian harta dari Qarun, sebut saja sebagai pembagian zakat. Sosok malaikat ini merubah dirinya menjadi manusia, lalu bertamu ke rumah Qarun meminta bagian harta Qarun. Apa yang terjadi? Qarun justru membentaknya dan mengusirnya. Pergi kamu, enak saja kamu minta-minta bagian hartaku, kata Qarun. Dari tiada menjadi ada, aku kerja keras, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang untuk menabung supaya aku mempunyai harta. Aku tabung sedikit demi sedikit, kalau bahasa kitanya. Aku tabung sedikit demi sedikit, setelah menjadi banyak lalu aku menjadi orang kaya. Setelah aku kaya, enak saja kamu datang-datang lalu meminta bagian harta dariku, kata Qarun. Pergi kamu, sesungguhnya dalam hartaku ini tidak ada hak sedikit pun padamu. Maka orang ini pun pergi, yang tak lain adalah malaikat kiriman Allah yang hendak menyadarkan Qarun agar kiranya Qarun itu sadar sesadar-sadarnya bahwa betapapun melimpahnya harta itu tak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Qarun mengusir. Di sini Qarun menampakkan keangkuhannya. Qarun angkuh, Qarun congkak, Qarun sombong. Akhirnya Allah menjawab kecongkakan dan kesombongan Qarun ini dengan mengirimkan gempa yang dahsyat yang mengguncang seluruh harta Qarun dan kekuasaannya, bahkan menenggelamkannya ke perut bumi. Bahkan dalam sejarah Qarunnya sendiri ikut
Maka semenjak inilah ada istilahnya harta karun. Kalau misalkan kita menggali di tanah, lalu di situ kita ketemukan emas atau barang-barang antik yang berharga, lalu disebut itu namanya harta karun. Sebetulnya itu harta korun. Sebetulnya nggak nyambung, karena korun hidupnya di mana, lalu kita menggali tanahnya di mana. Kita gali tanah di belakang rumah kita, menemukan uang logam saja, itu disebut dengan harta karun. Tetapi kalau kita tahu sejarahnya, seharusnya itu mengambil ibrah bahwa korun itu adanya dalam kekuasaannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkuasa di mana? Nabi Musa berkuasa di Israel sana sekarang ini. Setelah Nabi Musa mengeluarkan umatnya dari Mediterania yang dikuasai oleh Ramses II alias Fir'aun, dibawa nyebrang Lautan Merah, lalu bermukim di Palestina, di Gaza sekarang, ya di daerah situlah, di sekitar situlah harta kekayaan korun ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadangkala kita salah persepsi tatkala menggali sesuatu, menemukan harta, lalu itu dikatakan harta korun. Ya nyambung-nyambung saja sih, karena sama dari perut bumi. Tetapi sebetulnya tatkala kita berkata harta karun, itulah pelajaran, itulah balasan orang yang pelit, bin koret alias medit. Itu nggak ada balasannya kecuali Allah menjawab dengan gempa lalu menenggelamkannya ke perut bumi. Maka disinilah ada dua sisi yang mesti kita renungkan. Sisi yang lain, harta itu membahagiakan sebagaimana yang dipropori oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sisi yang lain, harta itu justru menyengsarakan yang dipropori oleh Qarun, Fir'aun dan sebangsanya. Maka sekarang tinggal terserah kita saat ini. Kita akan meniru Nabi Sulaiman, ataukah kita akan cenderung meniru Qarun dan kelompoknya? Jika kita meniru Nabi Sulaiman, insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita. Deskripsinya benar tentang apa harta itu. Harta tak lebih hanyalah sekedar potensi atau alat yang bisa dengan cepat untuk meraih kebahagiaan, membahagiakan orang, memberi keridhaan Tuhan, lalu bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tetapi tak kala deskripsinya salah sebagaimana deskripsinya Qarun, harta itu dianggapnya sebuah prestis yang tidak boleh orang merasakan, akhirnya digenggam sendiri. Tak kala orang pingin lagi kesulitan, pingin minta cari utangan kepada kita, kita bilang itu tidak ada. Dan ini ada kisah nyata. Di depan saya ada kontrakan, ada cerita beneran ini. Ada kontrakan terdiri dari 6 kamar. Tiba-tiba ada orang yang anaknya masuk ICU, masuk rumah sakit, yang kebetulan ekonominya juga gak mampu. Lalu ibunya itu nangis-nangis cari pinjaman supaya anaknya bisa masuk ruang ICU. Dia bilang, "Mbak, punya uang gak, pinjemin dong saya." "Untuk apa?" "Untuk berobat ke rumah sakit." Katanya, "Enggak ada." Dari pintu ke pintu selalu menjawabnya nggak ada. Setelah itu malam tiba, pas mau subuh kontrakannya kebakaran. Kebakaran ludes. Pas habis sholat subuh, yang kebakaran tuh nangis-nangis, menjerit, ngelonglong. Kenapa? "Waduh, kenapa uang saya 5 juta ikut terbakar, emas saya kalau saya kebakar." Tadi orang minjem katanya nggak punya uang. Setelah kebakaran menyebutkan hartanya. Dan ini kecenderungan kita, Pak. Sering sekali kita menjadi ingkar, menutupi diri atau kafir, menutupi dari keberadaan harta itu. Dan kalau orang butuh, pingin minjem, betul-betul pingin minjem, katanya gak ada. Tetapi tak kala kebakaran, sebut-sebut hartanya sudah gak ada. Nah, ini
seharusnya menjadi pelajaran bagi diri kita. Sebagaimana Nabi Sulaiman ternyata menjadi hamba yang brilian, yang mampu menggunakan hartanya, menginvestasikan hartanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Qarun menjadi hamba yang kikir, medit bin pelit, ingkar terhadap Allah, akhirnya sengsara, bahkan dirinya sendiri ikut tenggelam di dalam perut bumi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata harta ini begitu mempesona, dan ternyata banyak juga orang yang tertipu terhadap harta ini. Tapi juga banyak juga orang yang mengambil harta ini sebagai alat untuk meraih kebahagiaan. Tidak ada lain potensi yang paling besar yang dapat membahagiakan kita kecuali dengan harta. Maka mari kita ungkap dan renungkan bagaimana harta ini di hadapan kita sekarang supaya benar. Maka Imam Ali atau sahabat Ali pernah berkata, kata Imam Ali, salu al-afiyata fa inna, mintalah kalian kebahagiaan, kesehatan, karena sesungguhnya nikmat yang paling besar itu adalah kesehatan. Maka tatkala kita sehat adalah itu potensi yang sangat luar biasa. Karena ala inna aqdaman nikmati sa'atul mal, kata Imam Ali. Ingatlah dan ketahuilah bahwa nikmat yang paling besar itu adalah luas hartanya, banyak hartanya, menjadi orang kaya. Ini adalah nikmat yang paling besar sekali. Jika kita menjadi orang kaya, wah, liburannya bisa kemana-mana, Amerika, London, Australia, bisa kita kemana-mana. Kalau kita punya harta yang banyak, dunia ini menjadi kecil, kita bisa pelisiran kemana-mana, bisa terbang kemana-mana. Maka enak betul orang yang kaya itu. Pingin begitu mudah terbeli, pingin ini mudah tersaji, pingin apapun kalau kita mempunyai uang yang banyak mudah terturuti. Itulah nikmatnya orang menjadi orang kaya. Tetapi kata Imam Ali, ala inna a'dhaman nikmati sa'atul mal wa afdalu min sa'atil mal sihatul badan, kata Imam Ali. Tetapi ketahuilah, yang lebih baik lagi dari sekedar luas hartanya menjadi orang kaya adalah sehat badannya. Kita tahu betapapun uang kita banyak, betapapun tabungan kita melimpah, tetapi tatkala badannya tidak sehat, niscaya kurang kenikmatannya. Betapapun sate itu enak sekali misalnya, kalau giginya sakit kurang nikmatnya. Maka yang terbaik adalah badannya yang sehat. Karena luasnya harta kaya, tapi kalau badannya sehat, kata pepatah, yang indah menjadi suram, yang cantik menjadi jelek. Makan nasi terasa sekam, minum air terasa duri. Itu kondisi orang yang lagi sakit. Bahkan dibandingkan kesehatan ini, sering sekali harta tak bernilai. Maaf sekali, karena nggak bisa kentut saja, sering sekali harus dibayar dengan miliaran rupiah, alias bypass, operasi bypass misalnya. Jadi maaf sekali, kadang-kadang uang yang miliaran itu hanya seharga kentut misalnya. Ya bayangkan, nggak bisa kentut, apa enak? Nggak enak. Untuk bisa kentut harus mengeluarkan uang miliaran. Itu berarti kesehatan lebih esensi, lebih penting, lebih urgent dari sekedar luas hartanya, menjadi orang kaya saja tetapi tidak sehat badannya. Dan betapa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak mampu menikmati dari kekayaannya.
akibat karena diabetes misalnya. Dia mampu membeli gula yang banyak, tapi dirinya sendiri terbatas, tidak bisa dan tidak mampu menikmati manis karena akibat dari penyakit yang dideritanya seperti diabetes misalnya. Dan inilah kenikmatan apapun yang berupa harta ini sangat terbatas di dunia ini. Ya misalkan betapa enaknya pun kita mengendarai kendaraan yang mewah dibatasi oleh capek. Betapapun enaknya makanan sajian yang enak dibatasi dengan rasa kenyang. Dan semuanya kenikmatan dunia ini terbatas adanya. Oleh karenanya itu yang terbaik dari sekedar kaya adalah sehat badannya. Lalu terusannya kata Imam Ali, wa afdalu min sihatil mal taqwal qulub. Dan yang terbaik lagi dari sekedar luas hartanya adalah sehat badannya. Yang lebih baik lagi dari sekedar sehat badannya adalah hatinya bertakwa. Kalau hatinya bertakwa, insya Allah dalam posisi apapun akan membawa manfaat. Tetapi bila hatinya tidak diselubungi takwa, menjadi orang kaya tidak bertakwa bisa menjadi masalah. Menjadi pejabat tidak bertakwa bisa menjadi masalah. Orang sehat tidak bertakwa, kesehatannya bisa menjadi masalah. Kalau orang kaya hatinya tidak dibasiki takwa kepada Allah, bisa saja hartanya itu digunakan untuk membangun lokalisasi prostitusi misalnya. Bisa digunakan untuk berbisnis-bisnis yang dilarang, yang menghancurkan, yang destruktif, menjadi bos narkoba misalnya. Bisa menjadi bos trafficking dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Punya harta, hatinya nggak bertakwa. Nah begitupun tatkala mempunyai kekuasaan, menjadi leader, menjadi pemimpin, menjadi apapun, tatkala seseorang itu hatinya tidak bertakwa, cenderung kekuasaannya digunakan untuk yang destruktif, yang negatif, yang tidak konstruktif, yang tidak membangun. Betapa banyak orang yang berkuasa justru kekuasaannya membawa motor bagi yang lainnya. Dan ini tatkala tidak diliputi bertakwa. Dan kesehatan juga tatkala tidak dibasiki dengan hati yang bertakwa, maka bisa saja kesehatannya itu memudaratkan dia. Sehat saja badannya, gagah, gempal, gak bertakwa, gak punya uang, bisa menjadi preman, memanfaatkan kekuatannya, nodong kemana-mana. Oleh karena itu yang terbaik adalah takwal qulub. Jadi yang pertama tadi ada inna afdhalan nikmati sa'atul mal. Ketahuilah bahwa yang terbaik itu adalah menjadi orang kaya, itu baik sekali. Wa afdalu min sa'atil mal sihatul badan. Tetapi yang lebih baik lagi adalah dari sekedar kaya banyak harta, sehat badannya. Wa afdalu min sihatil badan taqwal qulub. Dan yang lebih baik lagi dari sekedar sehat badannya adalah hati yang bertakwa. Jika hati yang bertakwa, hati dibasiki dengan takwa kepada Allah, menjadi orang kaya insya Allah bermanfaat. Menjadi orang sehat hatinya bertakwa insya Allah bermanfaat. Menjadi pejabat hatinya bertakwa insya Allah bermanfaat. Tetapi kalau lost contact dengan takwa, hatinya tidak diselimuti takwa, maka menjadi apapun cenderung menjadi masalah. Menjadi orang kaya, banyak harta, gak bertakwa, bisa jadi hartanya digunakan dengan sesuatu yang tidak diridhoi Tuhan dan mendatangkan mudarat yang umum. Menjadi pejabat sehat badannya gak bertakwa hatinya, bisa jadi kekuasaannya digunakan untuk memudaratkan orang-orang di sekelilingnya. Maka yang terpenting adalah harus hati dibasiki dengan takwa.
takwa yang membasiki hatinya bertakwa, ini akan sesuai dengan salah satu hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul, katanya, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada segempal darah. Apabila segumpal daging atau darah, apabila segumpal darah ini baik, baiklah seluruh jasadmu. Tapi bila buruk, busuk segumpal darah itu, maka buruk juga seluruh jasadmu. Ketahuilah itu yang namanya qalb atau hati. Jika hati kita baik, diliputi dengan takwa, niscaya akan terpancar kepada tangan kita. Tangan kita akan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Jika hati kita diselimuti takwa, terpancar kepada mata kita. Mata kita akan melihat sesuatu yang bermanfaat. Telinga kita akan mendengarkan pendengaran yang bermanfaat. Mulut kita juga mengucapkan ucapan yang bermanfaat. Dan seluruh anggota tubuh kita akan bermakna dan bermanfaat bila dikendalikan oleh hati yang bertakwa. Tapi jika sebaliknya, jika di dalam hati itu tidak ada takwa, maka tangan kita bisa merugikan orang, telinga kita, mulut kita, mata kita, kaki kita, dan seluruh potensi yang ada dalam tubuh ini bisa menyengsarakan orang. Maka di sini yang menjadi kuncinya adalah taqwal qulub, hati yang bertakwa. Dan inilah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena dengan hati yang bertakwa, menjadi apapun insya Allah akan bahagia. Tetapi jika hati tidak diselimuti takwa, menjadi apapun akan sengsara. Demikian insya Allah renungan, sebatas renungan yang bisa kita laksanakan pada sholat dhuhr kali ini. Apabila ada yang mau bertanya, masih tersisa 5 menit, dipersilakan. Apabila tidak ada, kemungkinan ada 2 kemungkinan. Kalau tidak ada yang bertanya, kemungkinan yang pertama sudah mengerti semua. Lalu kemungkinan yang kedua adalah tidur semua. Kemungkinan yang ketiga tidak paham apa-apa. Maka ada 3 kemungkinan ini. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan tidak ada yang bertanya masuk pada kemungkinan yang pertama, yaitu faham semua. Setelah faham ini kita gunakan untuk memproteksi diri dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita memproteksi hati kita agar kiranya kita menjadi orang yang berhati bertakwa kepada Allah, sehingga potensi apapun yang ada pada diri kita bermanfaat, berarti baik bagi diri kita masing-masing, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita lindungi, yang kita ayomi, yang kita bertanggung jawab kepadanya, lebih sekupnya lebih besar lagi kepada RT, RW, camat, dan sekupnya kepada nusa dan bangsa ini. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana keberadaan kita. Jangan seperti pepatah kata, wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Kita dulu lahir di sini, setelah itu menjadi besar, setelah itu mati, tidak pernah berkarya dan berarti di tempat kita tinggal. Tetapi kita harus memberikan aksi, memberikan arti di mana kita tinggal. Di situ jangan sia-siakan keberadaan kita, dan itu bisa terwujud hanya dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bertakwa. Jika hati kita bertakwa, dimanapun kita berada, insya Allah itu akan berarti dan bermakna. Mudah-mudahan kesinilah kita bermuara semua. Mudah-mudahan pertemuan ini dicatat oleh Allah sebagai usaha sosok seorang hamba yang ingin dirinya berarti dan bermakna dalam waktu yang sangat singkat ini, dalam kehidupan yang sangat sementara ini, yakni di dunia yang fana ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum.